Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mari terus meningkatkan perasaan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan perhatikanlah dengan apa kita membawa jiwa-jiwa kita berjumpa dengan Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengabarkan apa yang semua kita kerjakan. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami tambahan. Mungkin kami banyak meminta tambahan uang, tambahan jabatan, tambahan keturunan, tambahan dunia. Tapi ya Allah, pada kesempatan kali ini zidna ilma. Tambahkan pada kesempatan kali ini kepada kami ilmu. Warzuqna fahma. Berikanlah kami rejeki, bukan hanya dolar rupiah, tapi berikanlah kami rejeki bisa memahami ilmu yang kami kaji di kesempatan kali ini, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah tumbuh uban di mana-mana semoga sudah siap dengan bekalnya mengisi hari-hari yang berharga. Karena uban di dalam agama itu sinyal. Wa ja'a fikumun nadhir, kata Allah. Telah ada datang kepada Anda sekalian peringatan. Para ulama mengatakan peringatan yang Allah berikan kepada kita di tubuh kita itu saat tumbuh uban. Jadi kalau nanti bercermin di kamar, tiba-tiba ada yang mengkilap di kepala, itu sinyal. Ketika mencukur kumisnya, tiba-tiba ada satu kumis putih, itu sinyal bahwasanya kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang sangat singkat. Maka bersyukurlah kepada bapak-bapak yang telah tumbuh uban, juga tumbuh kesadaran bahwasanya kita ini tidak selamanya hidup di dunia. Kita harus membawa bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga demikian, para pemuda juga demikian. Maka melalui kajian perdana ini, mari bersyukur. Ternyata kita diberikan kesempatan lain setelah ceramah tarawih di bulan Ramadan. Dulu saya mengisi ceramah tarawih singkat. Saya juga tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan berkunjung ke masjid ini
dalam kondisi sehat walafiat, walaupun COVID masih bersama kita, tapi Allah semoga senantiasa membersamai kita, menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak dan para jamaah sekalian, mari juga kita bersolawat kepada baginda tercinta kita yang mungkin kita belum pernah bermimpi bertemu Nabi, atau mungkin ada yang sudah bermimpi. Tapi tanyakan, wajah Arab atau wajah Tolaki? Jangan sampai mimpinya palsu, karena Nabi keturunan Quraisy dan Quraisy adalah orang Arab. Jadi kalau ada yang bermimpi ketemu Nabi, tanyakan dulu berjenggot atau tidak, karena Nabi kita berjenggot. Jadi kalau ada yang bermimpi ketemu Nabi tapi nggak jenggotan, jangan-jangan itu pencitraan. Ya, jadi tolong kepada yang ngaku-ngaku bertemu Nabi dalam mimpi, mestinya dia lebih baik daripada orang yang belum bermimpi ketemu Nabi. Tapi kalau kita belum mendapatkan kesempatan berjumpa Nabi, para jamaah, apa yang kita rasakan malam ini, kita berkumpul di rumah Allah, ini adalah bentuk rejeki. Bapak Ibu ya, jadi tolong dipahami, rejeki itu bukan hanya jabatan, harta, ya, dunia, itu memang rejeki. Tetapi duduknya kita di rumah Allah sebelum kita berjumpa dengan Allah, itu juga rezeki. Anda bisa duduk di masjid malam ini, banyak bonus sebenarnya yang mau disebutkan, tetapi karena waktu kita terbatas, minimalnya salah satu hadis, man goda ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yurid, tidak ada niat. Nah, ini perbaiki iradah, keinginan kita mau apa ke masjid. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin ke masjid itu ada gorengan, ya, ada makanan, ada bagi-bagi tertentu. Padahal ada yang lebih berharga dari itu. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada keinginan illa kecuali an yata'allama khairan, ingin belajar jadi orang baik. Jadi orang ke masjid itu tidak semuanya orang soleh loh Pak. Justru adanya masjid untuk jadikan orang itu soleh. Jadi kalau ada warga sekitar masjid ini tidak ke masjid tapi dia muslim, ya, itu kebaikannya itu sedikit sekali. Karena orang yang baik adalah orang yang tahu mana tempat terbaik di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Kata Nabi kita Muhammad SAW bersabda, lokasi tempat paling dicintai Allah di dunia ini masjid. Jadi kalau ada bapak-bapak, para pemuda, kaum muslimin wilayah masjid ini yang kurang rajin ke masjid, oh dia salah cari pilih tempat yang paling baik. Semegah-megahnya rumah kita tidak bisa mengalahkan keindahan masjid walaupun bentuknya sederhana. Karena masjid adalah tempat paling dicintai oleh Allah. Maka orang kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, seberapa sering dia ke masjid, seberapa besar dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semoga kajian kita
Allah mudahkan, Allah berkahi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan bonus duduknya Anda di sini. Siapa yang ingin punya keinginan berangkat ke masjid, tidak ada niat kecuali yuridu khairan, an yata'allama khairan, belajar jadi orang baik, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan di masjid. Siapa di antara Anda yang bisa ngajari anak-anak belajar baca Al-Quran, ajarkan di masjid berkumpul. Siapa di antara Anda yang bisa mengajarkan tata cara berwudu yang benar, ajarkan di masjid. Kalau perlu pertemuan depan tata cara ibadah kita angkat. Mungkin ada cara berwudu kita yang belum benar, tata cara sholat kita yang mungkin masih tanya-tanya, ini gaya sholat saya, gaya sholat siapa ini, sifat sholatnya, ya mungkin kita angkat di dalam kajian kita. Maka kalau kita berangkat ke masjid untuk belajar agama, belajar jadi orang baik, atau mungkin kita punya ilmu agama, ajarkan di masjid, karena ini pusat Islam. Umat Islam mestinya berkumpul di masjid, bukan di kafe, ya. Lebih memakmurkan masjid itu adalah ciri umat Islam. Kenapa harus kita makmurkan? Karena kita rindu kepada pemilik masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidakkah kita rindu berjumpa dengan yang menciptakan merdunya suara kita? Tidakkah Anda merasa rindu bertemu dengan zat yang selama ini melimpahkan rejeki kepada kita? Tidakkah kita ada keinginan untuk berdialog lama dengan yang memberikan semua kenikmatan sama kita? Siapa dia? Allah. Tidak ada orang Islam yang betul-betul cinta kepada Allah pasti rindu ingin mendengar. Mendengar apa? Mendengar ayat Al-Quran dilantunkan langsung oleh Allah. Bapak Imam saja tadi melantunkan Al-Quran, Masya Allah, dalam sholat kita maghrib, merdunya Masya Allah, barakallahu fihi. Bagaimana kalau kita mendengar Allah melantunkan Al-Quran? Kira-kira gimana Pak perasaan bapak-bapak ibu-ibu ketika Nabi Musa diajak ngobrol oleh Allah? Nabi Musa diajak ngobrol, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa diajak dialog oleh Allah. Nabi Musa tidak mau sebentar, ya. Kenapa? Karena beliau paham ini Allah, ini kesempatan. Nah, sekarang kita kan belum pernah mendapatkan kesempatan seperti Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah. Tetapi kita punya sarana untuk itu, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau suara kita mungkin cempreng. Apa itu cempreng? Merdu-merdu merinding. Suaranya Ustaz ngebas gitu ya, pokoknya nggak enak didengar. Baik, itulah hikmahnya kenapa mesti ada sholat berjamaah di masjid. Karena ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, pita suaranya merdu. Daripada dia melantunkan lagu, mendingan melantunkan Al-Quran. Ngimami sholat, melantunkan adzan. Dan itulah fungsinya kenapa kita punya pita suara merdu, agar ditempatkan pada tempatnya. Itulah keadilan. Ibu bapak, perbaiki niat duduk di masjid untuk menjadi orang baik. Karena saya juga ngisi kajian itu bukan berarti saya sudah jadi orang baik. Justru kita ingin jadi orang baik. Atau kita belajar mengajarkan Islam di masjid. Apa kata Nabi? Orang yang niatnya berangkat ke masjid untuk menjadi orang baik atau mengajarkan kebaikan di masjid, kana lahu ka ajri hajin tamah hajjatuhu, baginya pahala haji. Anda semuanya dengan kajian seperti ini akan mendapatkan dicatat pahala haji yang sempurna haji. Hanya sekedar duduk saja Ustaz? Iya.
Yang penting niatnya benar, yaitu berusaha menjadi baik atau mengajarkan kebaikan di masjid, maka pahala haji diberikan oleh Allah baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, baik pemuda ataupun pemudi. Insya Allah ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karena ini kajian perdana, saya mendapatkan request, jadi mungkin nanti bisa didialogkan bagaimana tema yang mau diangkat, tetapi kajian perdana ini kami angkat tentang tetangga. Kehidupan bertetangga itu bagaimana di dalam pandangan ajaran Islam. Kita tahu para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Indonesia ini, terkhusus lokasi kita yang kita tempati di BTN ini, saya yakin tidak semuanya muslim. Ya, kalaulah mungkin mayoritas muslim, saya yakin tidak semuanya baik. Tapi yakinlah bahwasanya kita bertetangga ini adalah sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap se-BTN berjamaah nanti mendapatkan kapling di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Saya yakin Anda para jamaah tidak menginginkan nanti di surga, ketika menikmati kelezatan surga, ternyata tetangganya di dunia nggak ketemu. Ya, bisa nggak kita bayangkan ketika ada penduduk surga, misalkan kita berharap dari wilayah BTN di sini menjadi penghuni surga, itu yang kita harapkan, itu cita-cita kita. Tiba-tiba sementara kita menikmati kenikmatan surga, tidak kita dapatkan beberapa keluarga yang pernah tinggal bersama dengan kita di BTN ini. Jelas kita bersedih. Makanya dengan kajian tetangga ini, yang tadi kita sebutkan, ada orang muslim, ada non muslim. Ada orang muslim yang baik, ada yang baik sekali, ada yang baiknya cuma sekali. Ya, ada baik sekali, ada yang baiknya cuma sekali, itu pun setahun sekali gitu. Mungkin ada seperti itu. Bahkan mungkin ada orang Islam di BTN ini, naudzubillah, belum baik. Saya katakan belum. Jangan mengatakan ini orang Ustaz hatinya sudah tak kancing. Ya, tidak mungkin lagi jadi orang baik, belum tentu Pak. Ya, jangan Anda kira orang yang bejat di hadapan Allah selamanya buruk, belum tentu. Anda tahu bagaimana kisahnya Umar bin Khattab? Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam, bagaimana beliau memusuhi Islam, berencana membunuh Nabi. Sampai orang Quraisy, orang Mekah mengatakan, ini Umar ini nggak mungkin masuk Islam sampai keledai bapaknya bersyahadat. Ada ceritanya keledai bersyahadat, Pak. Keledai, mungkin di Kendari nggak ada keledai, adanya kacang kedelai. Ya. Bisa dipahami Pak? Itu saking besarnya kebencian Umar kepada ajaran Islam di Mekah, sampai orang Quraisy mengatakan mustahil Umar masuk Islam sampai keledai ayahnya bersyahadat. Mana ada keledai bersyahadat? Tapi faktanya Umar detik ini, sekarang Pak, Umar di mana jasadnya? Berdampingan dengan jasadnya Rasulullah, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu ketika hidup, orang-orang mengatakan mustahil Umar jadi orang Islam. Tapi sekarang jasadnya berbicara bahwasanya apa? Aku saat ini sudah menjadi umat Islam terbaik nomor 2. Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari sekian banyak umat Islam di dunia sampai hari kiamat,
Umar bin Khattab adalah umat Islam terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dulunya di kota Makkah, Umar bin Khattab bertetangga dengan Nabi. Umarnya buruk, rusak akhlaknya, tapi mendapatkan doa dari Nabi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kesal, pedoko, meposodo, baku bombe itu, ya, sama tetangganya, daripada kita kesal, marah-marah tiap makan, ceritakan keburukan orang, mendingan kita doakan untuk jadi orang baik. Boleh jadi dengan doa kita yang tulus menjadikan orang itu berubah tiba-tiba, bahkan mungkin orangnya aja tidak nyangka, kenapa saya jadi orang baik? Ternyata karena sebab apa? Doanya Anda tanpa sepengetahuan orang itu. Maka tolong caranya kita berinteraksi dengan tetangga harus dirubah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada putranya Imam Ahmad. Siapa itu Imam Ahmad? Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Siapa itu Imam Asy-Syafi'i? Masih ahlul baitnya Rasulullah SAW, ulama madhab, dan madhabnya terkenal di Indonesia, madhab Syafi'i. Khususnya bapak-bapak yang mungkin saat ini aktif di Nahdlatul Ulama di NU, terkenal bagaimana madhab Imam Asy-Syafi'i digunakan dalam madhab teman-teman di NU. Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini waktu itu sakit keras. Ya, anaknya Imam Ahmad sakit keras. Tiba-tiba sementara sakit keras, Abdullah ini ditanya sama keluarganya, "Wahai Abdullah, kemungkinan engkau kalau meninggal nanti," Masya Allah, jazakallahu khair. Wahai Abdullah, bapak-bapak, kalau posisi bapak-bapak, ibu-ibu ini seperti Abdullah, kira-kira jawabannya apa? Kata keluarganya, "Abdullah, sepertinya engkau ini sakit keras yang menyebabkan akan meninggalkan dunia." Bapak-bapak, ibu-ibu yang bertetangga di dunia tidak baik, tolong diperbaiki saat ini. Karena urusan tidak baik tersebut akan diselesaikan di akhirat, kalau enggak di dunia diselesaikan. Akan ada kasus di dunia yang enggak selesai, nanti di akhirat kita akan baku ini, ribut nanti di akhirat. Siapa hakimnya? Allah langsung. Dan ingat, di akhirat balasannya kalau kita didolimi, kita akan mengambil pahala kebaikan tetangga kita yang mendolimi kita. Siapa di antara kita yang hidupnya ibu-ibu di belakang suka ngerumpi tuh, dan terkadang yang ngerumpi juga bapak-bapak, ya, ceritakan aib orang, padahal aib dirinya lebih banyak daripada aib orang lain. Mungkin yang dibahas gorengannya, ini gorengan kurang garam ini, siapakah yang buat? Nah, langsung diceritakan yang buatnya. Awalnya menjelek-jelekan gorengannya, selanjutnya dibahas yang buat gorengan. Botol-botol ini, ya, diceritakan itu, ditambah lagi bumbunya lebih banyak daripada bumbu gorengan. Ibu, bapak, ini dalam agama namanya memakan bangkai saudara sendiri. Nabi saya, Nabi Anda, Nabi Muhammad SAW itu kalau disodorkan makanan nggak enak, Nabi bukan protes, nggak enak, tidak. Nabi kalau disodorkan makanan, kalau tidak suka, Nabi katakan, "Saya tidak mau memakannya, silakan dimakan," tanpa mencela makanan. Kenapa?
Karena cara bersyukur mendapatkan makanan bukan mencari kekurangan makanan itu apa, tapi merenungkan kelebihan makanan tersebut dibandingkan saudara kita yang mungkin hari ini belum makan. Begitu cara bersyukur. Apalagi di masa Covid. Gitu ya, apalagi di masa Covid. Abdullah tadi ketika ditanya, "Wahai Abdullah, kalau engkau meninggal dunia, engkau mau dikuburkan di mana?" Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah siap meninggal? Insya Allah sudah siap. Ibu, bapak, Ustaz ini kajian perdana sudah nakut-nakutin. Tidak, karena kita kajian malam. Kita tidur, Pak, Ibu. Kata para ulama, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara kematian. Karena orang, kata Nabi, sementara tidur, ruhnya itu menghadap Allah. Terserah Allah apakah itu akan digenggam ruh kita oleh Allah atau akan dikembalikan kepada jasad kita. Maka mumpung malam ini kita yang akan bersiap-siap tidur, mari perbaiki kualitas tidur kita. Kalau memang besok pagi masih bangun, alhamdulillah. Tapi Abdullah, putranya Imam Ahmad, ketika ditanya, "Engkau kalau meninggal dunia mau dikubur di mana?" Kira-kira kalau kita ditanya begitu jawabannya apa, Pak? Terserah. Ya, atau di mana begitu? Abdullah ini, Pak, beliau itu ingin ketika hidup di dunia tetangganya orang soleh, maka ketika meninggal juga usahakan tetangganya adalah orang soleh. Abdullah ketika ditanya begitu, beliau katakan, "Saya mengetahui suatu tempat, di tempat itu ada jasadnya seorang nabi." Kata beliau sebagai ulama, putranya Imam Ahmad ini, "Saya lebih cinta kalau meninggal dunia jasad saya dikuburkan di samping Nabi dibandingkan jasad saya dikuburkan di samping ayahanda saya Imam Ahmad bin Hanbal." Kenapa? Karena namanya Nabi pasti lebih istimewa di sisi Allah daripada seorang ulama biasa, ulama besar, walaupun Imam Ahmad adalah ulama besar. Tapi kalau dibandingkan antara Nabi dengan Imam Ahmad, jelas Nabi itu di atas para ulama. Karena para Nabi adalah imamnya, ustadznya para ulama. Itulah mengapa ketika Umar bin Khattab yang tadi kita ceritakan jasadnya berdampingan dengan Abu Bakar dengan Rasulullah, Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia, beliau berkata kepada keluarganya, "Tolong minta izin kepada ibunda Aisyah Ummul Mukminin, kalau diizinkan tolong jasad saya dikuburkan di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq." Akhirnya datanglah utusannya Umar kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, minta izin agar Umar dikuburkan di samping jasadnya Nabi dan jasadnya Abu Bakar. Apa kata ibunda Aisyah? "Sebenarnya dari awal saya ingin tempat tersebut tempat saya dikuburkan di samping suami saya Nabi Muhammad SAW dan di samping ayah saya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi karena Umar mempunyai kedudukan istimewa di hatinya Nabi, maka saya rela tempat tersebut ditempati oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu." Maka Umar minta kuburannya samping Nabi. Jadi kalau bisa kita begitu loh. Saya yakin yang hadir di sini ada bapak-bapak orang tolaki, ya? Ada Pak, ibu-ibu. Kebiasaan di Kendari saya dapatkan ada kuburan itu di samping rumah, di depan, di samping, di belakang. Sebaiknya untuk selanjutnya, ya, sebisa mungkin kuburan umat Islam itu ada tempat khusus, lokasi kuburan
seperti di Ponggolaka atau mungkin daerah sini ada. Kenapa? Karena kalau jasad orang meninggal dari keluarga kita dikuburkan di halaman rumah, itu kan tidak selamanya tanah itu kita miliki. Mungkin kedepannya kita punya kebutuhan untuk pindah rumah karena tugas daerah, ataupun kita punya kepentingan untuk menjual tanah kita. Kan nggak tega menjual kuburan dengan tanahnya, nggak mungkin kita jual kuburan orang tua kita. Maka kalau bisa dari saat ini mulai kita tertibkan, mari kita membuat komunitas tetangga kuburan. Bukan sendiri-sendiri, ada yang di sini, ada yang di sini. Akhirnya nanti kadang nggak terawat, tiba-tiba diinjak-injak itu kuburan, nggak dimuliakan, nggak dihormati, kan kasihan. Ini alasan dari kisah Abdullah ini. Kalau bertetangga dengan orang baik, bukan hanya di dunia, sampai di alam kubur juga kalau bisa bertetangga dengan orang baik. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengertian tetangga, Ustadz siapa sih tetangga saya? Gitu kan? Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Ali bin Abi Thalib, para jamaah? Ada yang tahu Ali bin Abi Thalib? Saya nggak bawa hadiah ini, ya. Nanti mungkin dari panitia di sini harus siapkan buku hadiah atau apa. Ali bin Abi Thalib siapa? Menantunya Nabi, anak pamannya Nabi, sahabat nomor 4, umat Islam nomor 4 terbaik setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Ali bin Abi Thalib ayahandanya Al Hasan dan Al Husain. Siapa di antara bapak-bapak yang punya anak kembar? Masya Allah. Saya juga mendapatkan rezeki kembar hidupnya, Pak. Saya adiknya, ada kakak saya. Tiba-tiba saya menikah dengan wanita yang kembar juga. Tapi Allah takdirkan anak saya satu. Itulah takdir. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, definisi tetangga adalah man sami an-nida fahuwa jarun. Siapa yang mendengar lantunan azan dari masjid, itu tetangga kita. Bapak-bapak, rumah bapak-bapak paling jauh di mana nih? Berapa kilometer dari masjid ini? Pak, ada yang paling jauh? Siapa di sini? Rumahnya? Kalau misalkan ada setengah kilometer, ya, atau 1 kilometer, tapi lantunan adzan di sini, kumandang adzan menggema, kemudian Anda mendengar untuk mendatangi masjid, maka Anda berjumpa dengan tetangga masjid, sama-sama berkumpul di sini. Itu kata Ali bin Abi Thalib, tolong akui dia tetangga Anda walaupun baru kenal. Kenapa? Karena dia dipanggil oleh Allah datang ke masjid. Anda rumahnya dekat dengan masjid, juga dipanggil oleh Allah datang ke masjid. Jadi adanya masjid untuk mengumpulkan para tetangga. Sampai nanti di hari kiamat, kepada Anda yang rajin memakmurkan masjid, nanti di hari kiamat Allah akan berseru, aina jirani, aina jirani, mana tetangga aku. Masya Allah, Allah punya tetangga, para jamaah. Kalau Anda tadi kita bahas tentang tetangga sesama manusia, tapi Allah nanti di hari kiamat, kata Nabi, akan memanggil manusia, mana tetanggaku, mana tetanggaku. Kemudian para malaikat terkagum-kagum, ya Allah, man jiranuk, ya Allah, siapa tetangga engkau? Malaikat belum tahu siapa tetangga. Kemudian Allah menjawab, aina ummarul masajid, mana orang-orang yang memakmurkan masjid, mana orang-orang yang merawat dan ibadah di masjid. Dia adalah tetangga aku nanti.
Ketika di dunia kita merawat masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, itu artinya kita sedang merawat rumah Allah, dan Allah akan membalas nanti di hari kiamat. Kita akan dekat dengan Allah, bertetangga dengan Allah. Bapak-bapak kalau bertetangga dengan wali kota, dengan gubernur, rumahnya tiba-tiba pindah di samping rumah Anda, gimana? Ya, numpang keren. Ya. Ketika ditanya, Pak tinggal di mana? Samping gubernur. Walaupun mungkin rumah kita atap rumbia, bolong-bolong, kalau hujan bocor, tapi punya kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Tetangga saya wali kota. Sama seperti anak-anak milenial ketika ditanya, siapa teman kamu di sekolah sekarang? Artis, pemain bola. Artinya fitrah manusia, ketika ada sesuatu yang istimewa itu menjadi kebanggaan. Padahal yang istimewa tetangganya, bukan dirinya. Sekarang bagaimana kalau kita menjadi tetangga Allah? Saya tahu waktu kita sangat terbatas. Ini belum membahas tentang adab-adab bertetangga. Ya. Artinya memang, tetapi minimalnya ini Pak, sebagai kita sahur gitu kan, kemudian kita berbuka di sore hari, itu kebutuhan makan minum kita minimal sekali sehari. Tapi agama, kebutuhan kita menuntut ilmu agama, napasnya lega, tidak ada flu-nya, tidak ada pileksnya, tidak ada covid-nya, Masya Allah, leganya kita bernapas. Itu sudah jutaan mungkin kita bernapas. Itu butuh ilmu. Makanya ibu bapak yang dimuliakan, baik kepada tetangga mungkin di kesempatan yang lain, tapi saya sampaikan dulu beberapa hadits tentang bahayanya berbuat buruk kepada tetangga, agar kita tidak menjadi orang yang buruk kepada tetangga. Rasulullah SAW mengatakan, seseorang berzina ya dengan 10 orang wanita, itu dosanya lebih ringan dibandingkan seseorang berzina dengan 1 wanita, tapi wanita ini adalah tetangganya. Hati-hati ibu-ibu yang cantiknya di atas rata-rata. Hati-hati bapak-bapak yang gantengnya dekat-dekat gantengnya Nabi Yusuf. Walaupun mungkin dekatnya dari Gunung Kelut dengan gunung apa gitu kan. Hati-hati nih yang bertetangga, yang suka kumpul-kumpul makan ikan bakar, ternyata CLBK, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati ya. Anda lebih mesra dengan handphonenya di rumah, senyum-senyum sendirian, ternyata hasil dari makan ikan bakar. Nomor handphone tetangganya ditulis. Istrinya bingung, kenapa itu bapak senyum terus sama handphonenya, tapi nggak pernah senyum sama istrinya. Nah ini hati-hati nih bapak-bapak yang jarang senyum sama istrinya, tapi rajin senyum sama handphonenya. Istrinya harus curiga, kenapa itu bapak senyum sama handphone? Sejak kapan bapak membuat istri handphonenya? Ya, kata Nabi seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang pencuri? Kemudian Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sebagaimana kau sebutkan, Allah dan Rasul mengharamkan pencurian. Kemudian Nabi mengatakan, kalau ada lelaki mencuri dari 10 rumah, itu dosanya lebih ringan daripada seorang lelaki mencuri dari 1 rumah, yang 1 rumah ini ternyata tetangganya. Siapa yang suka metik buah tanpa izin? Siapa yang suka ngambil barang tetangganya karena barangnya depan rumah, nggak dilihat tetangganya, nggak punya CCTV? Itu kata Nabi, Anda, naudzubillah, seseorang yang mencuri barang tetangganya, dosanya lebih buruk daripada orang mencuri dari 10 rumah di luar tetangganya. Tapi ini bukan berarti boleh mencuri. Ini hanya sebagai
studi banding. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini saya ingin sebutkan hadis Nabi, laisal mu'minul ladzi yashba wa jaruhu ja'i. Bukan orang beriman ketika Anda kenyang tetangganya kelaparan. Sebisa mungkin kata Nabi, kalau Anda memasak perbanyak kuahnya, tapi yang sampai ke tetangga jangan hanya kuahnya ya. Dagingnya kenyang di rumah sampai bunyi tetangganya dikasih airnya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya hadis Nabi perbanyak kuahnya, ya bagi juga dagingnya. Cuma artinya itu agar perhatian kita kepada tetangga juga ada, bukan hanya kepada keluarga kita. Kenapa? Karena kalau kita ada masalah, yang paling pertama merespon adalah tetangganya, bukan keluarga kita. Itu sebagai penutup, walaupun saya yakin masih panjang pembahasan tentang adab bertetangga, mungkin di pertemuan selanjutnya atau mungkin lewat sesi tanya jawab kita manfaatkan. Demikian kajian sederhana ini, semoga bisa istiqomah. Terserah gimana baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, sama-sama kita dengarkan kajian tentang tetangga yang dibawakan oleh Ustaz Dani Sufyan. Semoga insyaallah apa yang disampaikan bisa kita cerna. Bapak Ibu berbahagia karena kesepakatan para pengurus masjid sisa kurang lebih 3 atau 5 menit bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, 1-2 orang ini kami persilakan. Ya. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin bertanya terkait masalah tetangga, atau mungkin bisa di luar kajian. Insyaallah pada hari ini 1-2 orang kami persilakan. Mungkin sudah paham semua yang Bapak Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah kalau langsung paham. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin karena waktu telah sampai pada azan, saya mewakili pengurus masjid mengucapkan terima kasih, dan insya Allah di pekan depan kita lanjutkan kajian rutin kita yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Dani, dan insya Allah mungkin lebih bagus lagi dan kita rapi. Dan bagi jemaah yang kiranya ingin bertanya, bisa dipersiapkan dari rumah pertanyaannya, walaupun mungkin di luar daripada kajian, entah itu mau ditulis maupun diucapkan oleh Ustaz. Syukur jazakumullah khair Ustaz yang disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita tahu